Sekarang sudah terbukti kan dengan omongan aku yang dulu, hah? Sampai sekarang kamu gak ada pasangan, kamu juga jalan kaki nih. Cinta, nih, aku sekarang sudah punya mobil, sudah punya kendaraan. Mobil aku bagus. Bagus kayak gini. Yang sopan, aku tidak mengizinkan kamu untuk nyender. Kamu itu gak bakalan mampu loh ya untuk beli mobil ini. Enak aja kamu pikir, kamu sih ya kalau dulu kita masih ada hubungan. Jadi gini sayang, aku itu kesini mau nemuin apa? Bos, soalnya mobil aku ini kan mau dipinjam. Gak enak kalau misalnya nggak dikasih. Terus nanti kita naik apa? Kita gampang, nanti kita naik motor. Apa? Naik motor? Iya. Mau kan? Kita nggak akan lama kok, naik motornya cuma sebentar. Soalnya apa? Aku kan kerja sama orang. Nah, kebetulan itu adalah bos aku. Kalau misal aku alasan, mobilnya gak enak pak, terus bannya bocor, nah, kan nanti gimana gitu. Tapi kamu nggak bohongin aku kan? Nanti kamu ini dapat minjem doang. Enggak lah, aku nggak bohong sama kamu. Untuk apa aku bohong? Ya siapa tahu kan kamu nanti pinjem bohongin aku. Ya gimana? Ya kamu jangan punya pikiran yang jelek seperti itu. Aku itu nggak pernah bohongin perempuan. Tenang, kalau kamu jadi pasangan aku, ya kamu bakalan bahagia. Apapun nanti permintaan kamu pasti akan aku kasih. Yang bener kamu. Awas aja kamu bohongin aku ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu bakalan ini kan? Bakalan apa? Mau kalau misal suatu saat nanti aku bakal ngelamar kamu. Ya mau lah, yang terpenting ya kamu kerja dulu. Masa iya kamu ngelamar aku gak punya kerjaan? Kalau pekerjaan, aku kan sekarang sudah apa ya? Sudah punya lah. Ya aku kerja di kantor tuh. Cuman ya kantornya masih belum terkenal. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang terpenting aku tiap bulan kan sudah ada gaji. Yang jelas aku bisa ngasih sama kamu. Ya itu, cewek suka ya kayak gitu. Per bulan dikasih buat jajan skincare, jajan apalah gitu. Ya walaupun aku kerja bukan di kantor ternama, tapi di samping itu aku punya usaha. Oh bagus kalau gitu. Aku kan kekira malu kalau cerita ke teman-teman kalau aku punya pacar pengusaha kayak kamu. Ya, pokoknya kamu harus bersyukur dapetin aku. Belum tentu ya, kamu itu ya nyari yang seperti aku ini nggak bakalan nemu. Emang makanya aku beruntung sekarang punya pacar kayak kamu. Ya, cuman aku cuma mau pesan sama kamu. Kamu itu jangan sampai mau selingkuh atau kepikiran nanti kamu mau balikan sama mantan kamu. Ya enggak lah, yang harusnya ngomong kayak gitu tuh aku. Seharusnya tuh kamu apa ya? Sekarang kan banyak cowok yang sudah sukses punya usaha yang banyak, pasti cari yang lebih dari pacarnya, cari yang lebih yang cantik gitu. Aku ya sedikit pun nggak pernah, sekalipun aku punya usaha, udah kerja di kantor, punya mobil, aku nggak pernah kepikiran untuk cari yang lain. Karena aku tahu nih ya, perempuan yang sekarang di samping aku ini adalah wanita yang tepat dan pantas untuk aku jadikan istri. Beneran omongan kamu? Ya aku bener. Masa aja Ya. nanti bohong. Soalnya kamu itu sudah mau menerima aku di saat aku di atas, dan tentunya kamu bakal mau menerima aku dalam segala apapun kondisi aku. Ya, pastinya sayang, masa iya aku mau ninggalin kamu? Ya enggak. Ya, kita nungguin ini dulu ya, apa?
Mana nih? Di sana aja. Ya udah yuk. Kalau misal di sini nggak enak. Sambil aku ini hubungin. Aduh, ini Pak Agung kemana sih? Setengah jam lagi kalau Pak Agung sampai nggak datang buat nganterin mobil itu. Udah habis deh aku. Pasti aku bakal telat datang ke acara itu. Kalau sampai aku telat, yang ada aku pasti bikin malu diri aku sendiri lah. Pak Agung kebiasaan deh. Cuman aku suruh buat nganterin mobil aja lamanya. Minta ampun. Mudah-mudahan bentar lagi Pak Agung datang lah. Sebelum setengah jam, Pak Agung harus datang dan bawa mobil itu. Kalau enggak, dia bakal aku kasih teguran. Karena dia udah beberapa kali telat setelah aku berikan tugas. Pak Agung. Bu Sinta. Ini dia. Pak Agung, kenapa sampai telat gini sih, Pak? Iya Bu Sinta, saya minta maaf Bu, saya telat Bu. Sebenarnya saya nggak mau telat Bu, cuman ada kendala dikit Bu, jadinya telat Bu. Bu Sinta udah dari tadi nungguin Bu. Saya udah lumayan tadi, Pak. Cuman Pak Agung tahu kan kenapa saya suruh Pak Agung buat anterin ke taman ini? Karena menurut saya taman ini juga lebih dekat sama tempat saya buat acara tersebut, Pak. Cuman Pak Agung tetap aja yang terlambat. Nah, saya nyuruh anak buah saya buat nganterin mobilnya ke sini Bu. Oh, berarti Pak Agung kesini nggak bawa mobil itu? Enggak Bu, cuman Tapi kenapa dari tadi saya nggak kelihatan ya, Pak ya? ntar deh Bu. Coba deh Pak Agung telepon, Pak. Aduh, ini nggak beres deh. Kayaknya orang yang Pak Agung suruh itu dia nggak amanah, Pak. Ya, Kalau emang dia udah datang dari tadi, dia udah ada di hadapan saya. Bu, nomornya nggak aktif Bu. Aduh, Pak. Bu. Saya nggak mau tahu, Pak. Soalnya kalau saya nggak datang ke acara itu, Pak Agung tahu kan, saya bisa mempermalukan diri saya sendiri. Iya, saya maaf Bu. Saya padahal sudah bilang sama anak saya Bu, kalau mobilnya penting banget Bu mau dipakai Bu. Cuman ini sampai sekarang masih belum datang ke sini Bu. Dia orangnya pasti nggak amanah, Pak. Lain kali, Pak Agung kalau saya berikan tugas, laksanakan dengan baik dong, Pak. Oke, kalau emang Pak Agung nyuruh orang lain, Pak Agung juga harus wanti-wanti orang lain itu bisa amanah dan dia juga bisa tanggung jawab atas apa yang disuruh. Iya Bu, sebenarnya saya tadi nggak mau nyuruh orang Bu, karena saya masih ada kepentingan juga Bu, penting banget Bu. Ya, saya nyuruh anak buah saya Bu. Sekali lagi maaf Bu, atau enggak saya langsung cari anak buah saya aja Bu. Ya udah kalau gitu, saya minta tolong Pak Agung buat cari dulu. Kalau emang nanti ketemu, Pak Agung langsung telepon saya. Oke baik Bu. Dibunyiin HP-nya, nanti saya telepon Pak Agung nggak jawab. Oke siap Bu. Ya udah kalau gitu Pak Agung boleh bantu cari dulu deh. Ntar ya Bu, saya cari Bu. Oke. Aduh, gimana dong? Mau nyalain Pak Agung juga, aku nggak tega banget. Tapi ya udahlah, aku coba cari aja kali ya. Apa tahu dia udah parkir tapi dia nggak tahu sama aku. Ya itu masuk akal. Coba deh aku cari ke sana. Katanya sih mau ketemuan di sini. Gimana? Kok belum datang ya? Bos nih. Untung aja dia bos aku. Kalau anak buah aku, udah aku pecat dia. Temuan gak on time kayak gini. Sinta? Mas Umar? Kamu ngapain? Jangan usah nanya tuh, aku dulu. Oke, kamu mau nanya apa? Kamu mau kemana? Kebetulan aku lagi ada urusan nih. Aku juga nggak bisa lama-lama di sini karena aku cuman mampir sebentar di tempat ini. Gimana? Sekarang sudah terbukti kan dengan omongan aku yang dulu? Hah? Sampai sekarang kamu gak ada pasangan, kamu juga jalan kaki nih. Cinta, nih, aku sekarang sudah punya mobil, sudah punya kendaraan, mobil aku bagus. Dan ya mungkin yang membuat rezeki aku itu ya sulit di masa lalu mungkin kamu ya. Kalau sekarang sih kayaknya wanita mana yang gak mau sama aku, apalagi
ya wanita di samping aku sekarang juga udah ada wanita cantik yang setia menemani aku untuk ya sampai akhir hayat nanti. Sebenarnya sih aku nggak pengen sih Mas buang-buang waktu hanya untuk ngobrol sama kamu ya dan pacar kamu ini. Tapi karena tadi kamu bilang kalau aku penyebab kamu kesulitan untuk mendapatkan segalanya, pada saat itu kayaknya kamu salah besar deh Mas. Yang harusnya kamu omongin, kamu beruntung dulu ngedapetin aku di saat kamu masih nggak punya apa-apa, ya kan? Karena saat kamu nggak punya apa-apa, nggak ada yang mau sama kamu, satupun wanita nggak ada kok Mas. Ya mungkin wanita ini ada di samping kamu sekarang gara-gara kamu punya mobil. Kalau emang kayak dulu sih nggak punya apa-apa, kayaknya aku yakin deh nggak ada satupun wanita yang mau sama kamu. Kamu jadi orang nggak usah membolak-balikan fakta ya. Gimana aku mau punya segalanya di waktu dulu, sedangkan ya kamu kan jadi wanita matre banget. Kamu tahu aku banyak uang, kamu jadiin pacar, ya kan? Betul kan? Dari situ Sin ya yang menyebabkan aku itu sampai nggak punya apa-apa. Setelah aku nggak punya apa-apa, kamu malah pergi gitu aja menghilang. Hah? Aduh, ini kamu kayaknya omongannya udah mulai ngelantur Mas semenjak nggak pernah ketemu aku. Ya kita baru beberapa bulan loh nggak ketemu, tapi kamu sekarang udah sombong banget sama aku. Ya aku berharap aja sih mudah-mudahan pacar kamu ini ya hidupnya nanti nggak akan sengsara seperti aku dulu. Jadi Mbak, aku kasih tahu sama kamu, kalau seandainya nanti pacar kamu ini udah nggak punya apa-apa tapi malah ninggalin kamu harus bersyukur karena mungkin sekarang kamu masih bisa kok memanfaatkan harta benda yang dia punya. Gak usah didengerin omongan dia itu, nggak usah didengerin. Kenapa dia bilang seperti itu ya? Karena dia sudah menyesal ya. Aslinya dia itu nggak mau ninggalin aku, tapi setelah aku tahu bahwa aku sekarang sudah punya mobil, pekerjaan juga udah ada, dia mungkin mau ngajak balikan. Cuman di sini kan sekarang posisinya sudah ada wanita yang sudah menemani aku, jadi dia malu. Apa? Aku nggak salah denger Mas. Kamu pikir aku bakal ngajakin kamu balikan karena kita ketemu sekarang? Aduh, Ya siapa tahu lah. aku kasihan banget deh sama pacar kamu. Pacar kamu denger kayak gitu juga pasti rasanya sakit hati banget kan? Emang sih Mbak, cowok-cowok kayak gini itu cowok-cowok yang gampang ngegodain perempuan. Jadi kamu hati-hati Mbak. Sayang, ya, aku sedikit pun nggak pernah punya pikiran jelek seperti itu. Yang kata-kata yang keluar dari mulut dia itu cuman dia mau menghasut kamu secara perlahan. Supaya apa? Supaya kamu ya benci terus ninggalin aku. Nanti setelah kamu pergi, dia itu memanfaatkan keadaan. Nanti dia malah ngejar-ngejar aku. Begitu. Secara nih, kalau ya mohon maaf, wanita sudah nggak punya karir seperti kamu ya, nggak bakalan ada laki-laki yang mau. Nah, begitu. Aduh. Mas Umar, kamu kayaknya terlalu pede deh Mas. Sekarang aku tanya deh, emang kamu kesini bawa mobil apa sih Mas? Oh, kamu Mobil apa yang penasaran? pengen kamu pamerin? Kamu mau numpang nih? Hah? Mau nebeng? Ya. Kamu kesini jalan kaki naik ojek? Hah? Bilang aja terus terang. Mungkin mobil bagus aku ya nggak bakalan mau mungkin kalau ada kamu di dalam. Hah? Nggak mungkin nyala mungkin. Karena dia tidak diciptakan untuk mantan yang sudah nggak berguna. Tapi kalau kamu penasaran sama kendaraan aku, boleh aku ajak, ada di parkiran sebelah sana. Oh, boleh kok. Kalau emang kamu menunjukin mobil yang kamu bawa, boleh. Aku juga penasaran. Ya, semoga aja mobil itu bukan hasil dari kamu menipu atau hasil ya itu milik orang lain. Nggak usah banyak omong ya. Harus pakai syarat, tapi kamu nggak boleh nyentuh. Soalnya itu mobil mahal. Takut nanti malah baret atau apa. Ayo, San. Udahlah. nggak usah Ayo ke ngomong. parkiran. Ini mobil aku. Bagus kan? Yakin, ini mobil kamu. Ya mobil siapa lagi? Kuncinya sudah aku kasih tahu sama kamu tadi kan. Ini. Ya, aku heran aja.
Heran Orang apa? seperti kamu bisa punya mobil, ya lumayan lah. Bagus kayak gini. Yang sopan, aku tidak mengizinkan kamu untuk nyender. Kamu itu nggak bakalan mampu loh ya untuk beli mobil ini. Enak aja kamu pikir, kamu sih ya kalau dulu kita masih ada hubungan, tapi kalau sekarang ya kan kita sudah putus, sudah nggak ada hubungan ikatan lagi nih. Ya lagian siapa juga yang mau balikan sama kamu? Ya udah sadar diri lah. Iya, aku bersyukur sih kalau sekarang kamu udah ada perubahan. Tapi sombong kamu itu juga harus dirubah. Ya kamu masih mendapatkan mobil seperti ini, sombong kamu udah keterlaluan. Gimana nanti kamu bisa mendapatkan segalanya? Mungkin kamu juga akan menjatuhkan orang-orang lain. Ya meskipun kita udah nggak ada hubungan, tapi aku cuma pengen kamu rubah juga sikap kamu. Iya, itu lebih baik juga daripada kamu punya segalanya tapi kamu juga tetap nggak berubah sikapnya. Kamu juga harus menghargai orang lain kalau memang kamu pengen dihargai. Pak, kamu kok masih menasihatin aku? Hah? Iya, apa salahnya? Katanya sudah ini. Katanya kan tadi kamu bilang sendiri siapa ya. Jadi maksud kamu apa kayak gitu? Di sini ada posisinya ada pacar aku. Jadi kamu nggak usah ngasih masukan sama aku. Nggak perlu. Aku nggak perlu ya. Ya Kak. Sorry banget. Apa deh? Gini. Kamu itu harusnya sadar diri. Kita sudah nggak ada hubungan. Jadi aku rasa kalau kamu mau nasihatin orang lain, mending kamu sadar diri dulu, introspeksi diri. Sorry banget ya, aku nggak niat buat nasihatin kamu. Lagian juga nggak bermanfaat buat aku nasihatin kamu. Mau kamu ambil, mau kamu nggak juga nggak masalah buat aku. Aku cuma pengen ya ngasih tahu orang-orang sombong seperti kamu agar nggak terlalu tinggi di hadapan orang-orang. Takutnya kamu udah ngomong setinggi langit sampai ke ujung angkasa. Ternyata kamu nggak ada apa-apanya sama aku, Mas. Kan malu banget nanti. Kamu itu tujuan kamu nasihatin aku. Kenapa? Kamu sekarang sudah nggak bisa ini ya, sudah kalah sama aku. Dari segi materi kamu kalah, dari segi apapun kamu sudah kalah. Ya mungkin aku kalah karena kamu sekarang punya pasangan, sedangkan aku belum. Tapi karena aku belum punya pasangan bukan berarti aku nggak bisa lupain kamu. Karena di luar sana masih banyak kok cowok-cowok lain ya yang mungkin lebih dari kamu yang berusaha ngedeketin aku. Tapi akunya berusaha nolak karena aku sekarang mungkin masih belum butuh. Dengan pedenya kamu masih banyak laki-laki di luar sana yang bakal ngedeketin kamu. Iya. Kamu nggak lagi sakit kan? Kayaknya aku nggak lagi sakit deh. Aku masih waras dan aku masih sadar kalau di hadapan aku ada mantan yang bener-bener aku sesali dulu. Ya aku pernah punya hubungan sama kamu. Aku percaya ya omongan kamu itu sedikit masuk akal. Mungkin yang mau ngedeketin kamu itu hanya orang pengangguran, ya, gelandangan, yang nggak punya pekerjaan, ya kan? Hah? Kalau orang sukses ya nggak mungkin mau ngedeketin kamu. Secara apa ya yang mau dibanggain dari seorang Sinta? Nggak ada. Kamu itu hanya wanita yang nggak punya karir, yang udah apa ya, yang dari segi apapun kamu sudah nggak bisa diandelin. Nah pokoknya jadi kalau laki-laki kaya sukses mau sama kamu mungkin tuh karena terpaksa, kasihan, sama seperti orang melihat pengemis di pinggir jalan. Mungkin dia punya pikiran seperti itu. Aduh. Jadi kamu gak usah terlalu pede, ya. Aku kasihan deh sama kamu karena kayaknya kamu berusaha keras buat menjatuhkan aku. Kamu pacarnya kan tadi? Iya, terus Coba deh kamu sering-sering ajakin ya pacar kamu ini periksa ke dokter karena aku khawatir aja. Aku khawatir kalau dia punya penyakit yang aneh. Karena setiap ketemu orang juga kadang sikapnya dia emang seperti itu. Jadi hati-hati aja, takutnya nanti dia malah ngapa-ngapain kamu. Ih, serem deh. udah ya Mbak, kamu jangan nasihatin pacar aku terus. Jangan kamu yang sakit. Udah nyesel ditinggal sama pacar aku. Dia itu depresi sayang ya, karena ngelihat mantannya sekarang sudah kaya, sudah tambah cakep lagi kayak gini. Jadi mungkin dia pengen balikan tapi sekarang lagi posisinya ada pasangan gitu. Jangan sampai disayang, Mbak. Iya. Jangan sampai. Ya iyalah. Lagian siapa juga mau balikan sama dia? Aku gak mungkin balikan sama dia, kamu tenang Kamu aja. dari tadi ngoceh-ngoceh terus ke pacar aku. Iya, sedangkan pacar kamu juga ngoceh-ngoceh sama aku. Kamu gak marah sama dia? Ya enggak lah. Aduh, ini pasangan kayaknya sama-sama aja deh. Sama apa?
Sama serasi? Ini sama-sama nggak jelas kayak. Nggak jelas atau kamu pengen balikan nih sama aku, bilang aja terus terang, nggak usah kayak Esel gitu. kamu. Tapi aku nggak mau, soalnya aku sekarang itu seleranya bukan ya model-model seperti kamu, wanita pengangguran, apa nggak punya karir. Salah, aku bakalan nyesel deh kalau misal aku mau lagi sama kamu, karena di samping aku sekarang sudah ada wanita cantik ya, yang dia itu juga pengusaha skincare ternama. Jadi kamu kalau mau bersaing kayaknya bukan kelasnya ya, kamu pergi dari sini mending atau apalah. Udahlah, kamu nggak usah terlalu banyak omong. Percuma juga. Mau setinggi apapun kamu, aku nggak berharap sama kamu. Udahlah, mending aku pergi. Mar, Ya, kamu ternyata di sini ya. Aku dari tadi nyari kamu. saya yang nyari Pak Agung, saya dari tadi standby ini Pak. Standby. Aku dari Iya. tadi kesini kamu masih nggak ada. Pak Agung kok kenal sama orang ini, Pak? Iya kenal, Pak Agung kan orang penting, jadi aku juga orang penting. Kalau kamu jangan sok kenal sama Pak Agung. Mar, kamu ngomong hati-hati deh. Kamu belum tahu Bu Sinta siapa? Dia itu mantan saya Pak Agung. Masa lalu. Mantan Bu Sinta. Biasalah Pak, masa lalu yang buruk. Kayaknya saya pernah jadi mantan dia. Ini Pak Agung kenapa bisa kenal, Pak? Jadi yang dimaksud nama saya si Umar ini, Bu. Jadi yang suruh nganterin mobil ini, Bu. Bentar deh. Ini kan mobil yang saya suruh Pak Agung kan? Bener, Bu. Ini, Bu. Saya nyuruh si Umar, Bu. Ternyata kamu yang disuruh sama Pak Agung. Denger ya. Yang nyuruh Pak Agung itu aku. Pak Agung ini bawahan aku. Asal kamu tahu aja. Kenapa marah-marah, Bu? Ya dia mengakuan sebagai mantan saya, Pak. Tapi dia menghina saya karena mungkin tadi dia ngeliat kalau saya jalan kaki di taman. Jadi dia menghina saya, dia mengaku-ngaku bahwa mobil ini milik dia. Bener, Mar. Iya Pak Agung, bener. Kamu kan tugasnya kesini cuma nganterin mobil, bukan pamerin mobil ini. Kalau cuma jadi tukang nganterin mobil kayak gini, nggak usah sok-sokan deh kamu. Malu kan kamu di depan pacar kamu? Atau jangan-jangan kamu emang sekongkol sama pacar kamu? Saya nggak tahu Pak Agung. Saya kira bukan ini. Kenapa? Kamu nggak nyangka ya? Masa lalu kamu yang menurut kamu buruk ini bisa menjadi seorang bos dan bisa punya mobil. Iya kan? Kamu nggak nyangka kan? Sedangkan kamu, Mas, kamu lontang-lantung kesana kemari nggak jelas, ternyata cuma jadi pengantar aja. Kamu cuma menjadi pesuruh. Cid, aku minta maaf ya Cid. Aku sebenarnya di sini cuman ya nggak punya apa-apa. Emang ya, dari dulu kamu tuh nggak pernah berubah. Setiap kali kamu ngelakuin kesalahan, kamu selalu ujung-ujungnya minta maaf dan nggak pernah berubah. Itu yang ada di diri kamu, Mas. Jadi sekarang aku nggak peduli deh sama kamu. Kamu udah dikasih pertanggungjawaban sama Pak Agung, tapi kamu malah menyalahgunakan. Harusnya kamu sadar dong. Kalau dari hal kecil aja kamu nggak bisa tanggung jawab, kamu nggak bisa amanah, selamanya kamu akan menjadi seperti itu. Nggak akan ada orang yang bakal percaya sama kamu. Iya, aku bakal memperbaiki diri karena di sini juga aku menyombongkan yang bukan hak milik aku sendiri. Kan? Ini sampai jatuh gara-gara benci liat kamu. Kunci aja nggak mau lihat kamu, apalagi aku. Udahlah, mending sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah hadir di hadapan aku. Kamu juga. Udah urusin pacar kamu tuh. Pergi nggak? Pergi nggak? Oh, iya. Alah. Bu, ini semuanya salah saya, Bu. Soalnya saya udah nyuruh orang yang nggak bisa dipercaya kayak gitu, Bu. Saya janji kok, Bu. Saya janji ke depannya nggak bakal nyuruh orang lagi, Bu. Sekalipun saya nyuruh orang, saya bakal pilih-pilih kok, Bu. Saya nyesel, Bu. Ya ini menjadi pelajaran lah buat Pak Agung, Pak. Saya nggak menyalahkan sepenuhnya ke Pak Agung. Mereka berdua juga salah. Mereka diberikan pertanggungjawaban, tapi mereka nggak amanah. Tapi Pak Agung juga harus lebih hati-hati untuk mencari orang yang akan Pak Agung suruh. Karena nggak selamanya orang yang mungkin deket dengan Pak Agung, dia bisa baik sama Pak Agung, Pak. Iya, baik, Bu. Saya ke depannya bakal pilih Bu buat nyuruh orang. Ya udah kalau gitu, Pak Agung bawa motor kan? Ya udah kalau gitu, Pak Agung boleh pulang. Saya mau pergi ke acara saya bawa mobilnya ya. Ya udah, hati-hati ya, Bu. Ya udah, makasih banyak ya Pak Agung. Sama-sama, Bu.